orang takwa dijamin di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dikatakan kepada orang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa, dijadikan jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Bukankah kita semua yang hadir punya masalah hidup? Selama hayat masih di kandung badan, pasti Allah kasih ujian, pasti Allah berikan masalah. Tapi bagi orang yang taat, dekat dengan Allah, Allah janjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dijadikan solusi dari seluruh masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra, barang siapa takwa kepada Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Janji Allah ketika di dunia. Untuk kita di dunia yang takwa dijanjikan kemudahan sampai kematian menjemput. Bagaimana di akhirat? Surah 51 ayat 15. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Orang takwa itu fi jannah, nanti di akhirat fi jannat, dimasukkan Allah ke surga. Umur kita terbatas kaum muslimin. Demi Allah camat semuanya, calon mati kita semua. Maka sabar dan takwa adalah bekal terbaik di dunia sampai di akhirat. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan hidup, kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan kita bersyukur kepadanya, wajib kita bersyukur dalam kondisi apapun. Syukur ala kulli hal. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersyukur itu tak cukup dengan mengucapkan hamdalah semata. Ketahuilah, Allah sampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Kami berikan kepadamu nikmat yang terlalu banyak, tak mampu kita menghitungnya. Fasolli li rabbika wanhar. Maka tak cukup dengan hamdalah saja, maka buktikan dengan fasolli. Solatlah kamu. Hari ini kita solat Idul Adha, ditambah dengan solat-solat yang lain, solat fardu, solat sunnah, solat tahajud, dan solat-solat yang lain, sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya ibadah fisik, namun juga ibadah harta. Maka digabungkan dengan ayat ini, fasolli li rabbik wanhar. Kamu ibadah solat ditambah wanhar, sembelih hewan kurban. Maka hari ini siapa yang bersyukur? Yang bersyukur adalah yang senantiasa sholat kepada Allah, ibadah fisiknya. Kemudian dia ketika mampu, punya kemampuan, uangnya ada, di rekening ada 3 juta, dia tetap berkorban. Inilah orang-orang yang bersyukur. Maka mari kita hari ini sudah sholat, kemudian kita berkorban. Kemudian senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin,
Khatib hari ini memberikan judul meneladani sabar dan takwa Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apa yang spesial dari Nabi Ibrahim dan keluarganya? Bukankah setiap hari wajib kita 5 kali sehari wajib bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya? Wajib 5 kali solat, 5 kali kita bersolawat untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Rasulullah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau curahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim dicurahkan rahmat, Nabi Ibrahim diberikan keberkahan hidup, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka hari ini kita harus mencontoh, meneladani. Judul kita ini sangat penting bagi keberuntungan kita di dunia sampai di akhirat. Mengapa kita perlu teladan? Perlu kita mencontoh. Allah sampaikan di surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh-sungguh telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap rahmat cinta dari Allah. Berharap rahmatkah kita? Bukankah kita masuk surga karena rahmat dari Allah? La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmati minallah. Tak bisa amalmu itu memasukkanmu ke surga. Amalmu itu tak bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Kata Rasulullah, wala ana, termasuk amalku, amal Nabi tak bisa membuatnya masuk surga, menyelamatkannya dari neraka. Illa bi rahmatin minallah, kalian masuk surga karena rahmat dari Allah. Kita butuh rahmat cinta dari Allah. Bagaimana caranya? Beruswah liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap rahmat. Contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah akan cinta. Mencontoh mengikuti para nabi, mencontoh Nabi Ibrahim, Allah turunkan cinta, rahmat, kemudian dimasukkan kita ke surganya. Bukankah kita semua juga pasti akan mati? Di mana tempat kita besok? Di surgakah? Di nerakakah? Kalau kita ingin masuk surga, layakkan diri kita menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang takwa. Sabar dan takwa diperintahkan oleh Allah sering berulang-ulang. Bahkan dalam satu ayat yang sama disebutkan dua hal ini, sabar dan takwa. Surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, wahai hadirin yang mengaku kita ini beriman, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, kuatkan kesabaranmu, warabitu, bertahan engkau dalam kesabaran, wattaqullah, dan takwa kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau jadi orang yang sukses, agar engkau jadi yang beruntung, beruntung dunia, beruntung di akhirat. Bukankah kita ingin hidup di dunia ini beruntung? Bukankah kita ingin besok hidup yang kedua di akhirat juga beruntung? Bukankah kita ingin sukses di dunia, ingin juga sukses di akhirat? Maka Allah kasih rumusnya. Rumusnya ada di surat Al-Imran 200. Kamu sabar, kuatkan kesabaranmu, bertahan dalam kesabaran, bertakwa, la'allakum tuflihun, kamu nanti pasti jadi orang yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Orang yang sabar
Sabar artinya adalah menahan diri. As-sabr artinya menahan diri. As-sabr artinya mengendalikan diri. Orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan dari hawa nafsunya, mengendalikan dari emosi negatifnya, mengendalikan dari keinginan-keinginan yang tak baik, keinginan-keinginan yang negatif. Sabar itu ada 3. Sabar pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Sabar kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangannya. Sabar yang ketiga, sabar dalam ujian musibah. 3 kesabaran Allah janjikan kepada orang yang sabar. Sabar ketika dia diperintah Allah walaupun berat, maka dia laksanakan. Berat mungkin disuruh berkorban, mungkin dia berat, tapi dia sabar walaupun dengan uang seadanya. Ini cukup, ada uang 3 juta, saya tetap korban. Masalah makan besok nanti kita cari lagi. Inilah orang-orang yang sabar. Sabar ketika diperintah, sabar ketika dilarang, walaupun larangan itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, namun dia bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar ketika dia mendapatkan musibah, dia tetap tabah. Orang-orang yang sabar dijamin baik di dunia, untung dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan bersama Allah, Allah akan senantiasa membersamainya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar di dunia sampai di akhirat. Allah sampaikan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah turunkan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Kalau ingin ditolong Allah, sabar kuncinya. Di akhirat apatah lagi? Di akhirat orang sabar dijamin surga. Nanti jamaah yang hadir ini yang sabar masuk ke surga. Kemudian para malaikat akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian sebab kalian orang-orang yang sabar. Salamun alaikum, selamat bima sabartum, kalian tuh orang yang sabar, silahkan masuk surga. Nama surganya surga Aden, Jannatu Aden, surga bagi orang-orang yang sabar. Begitu juga takwa. Takwa itu artinya taat, taat menjalankan perintah Allah, taat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang takwa dijamin di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dikatakan kepada orang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa, dijadikan jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Bukankah kita semua yang hadir punya masalah hidup? Selama hayat masih di kandung badan, pasti Allah kasih ujian, pasti Allah berikan masalah. Tapi bagi orang yang taat, dekat dengan Allah, Allah janjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dijadikan solusi dari seluruh masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra, barang siapa takwa kepada Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Janji Allah ketika di dunia. Untuk kita di dunia yang takwa dijanjikan kemudahan sampai kematian menjemput. Bagaimana di akhirat? Surah 51 ayat 15. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Orang takwa itu fi jannah, nanti di akhirat fi jannat, dimasukkan Allah ke surga. Umur kita terbatas kaum muslimin. Demi Allah camat semuanya, calon mati kita semua. Maka sabar dan takwa adalah bekal terbaik di dunia sampai di akhirat. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kamu di dunia sampai di akhirat adalah takwa. Sabar, takwa, sukses dunia, sukses di akhirat. Marilah kita belajar dari sabar dan takwa Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketahuilah, setiap kita pasti diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan amanna, kami ini orang beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, sebelum mereka diuji.
Selama hayat masih dikandung badan, pasti diuji kita semua. Para nabi juga diuji. Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim juga diuji. Tapi ingatlah, ujian kita tidak akan seberat ujian para nabi. Nabi Ibrahim ujian pertama justru datang dari keluarganya sendiri, datang dari ayahnya sendiri. Ayahnya Azar adalah seorang pembuat berhala, pembuat patung disembah oleh Raja Namrud, disembah oleh rakyatnya Namrud. Ibrahim selalu mendakwahi ayahnya agar ayahnya berhenti dari membuat berhala, agar ayahnya menyembah Allah saja. Namun apa kata Azar ayahnya? Ayahnya mengatakan, "Araghibun anta an alihati Ibrahim?" Kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu tak berhenti mendakwahiku, la arjumannak, ku bunuh kamu Ibrahim, ku lempar kamu dengan batu sampai kamu mati, ku rajam kamu. Wahjurni maliya, keluar dari rumah ini, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Kaum muslimin, ujian Nabi Ibrahim berat, datang dari ayahnya sendiri, datang dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya didakwahi, orang tuanya hendak membunuh Nabi Ibrahim, orang tuanya hendak mengusir Nabi Ibrahim. Tapi lihatlah, Nabi Ibrahim sabar. Nabi Ibrahim sabar, ya. Allah perintahkan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang tua. Bakti. Maka Nabi Ibrahim tetap berbakti. Apal kalimat yang keluar dari Ibrahim? Salamun alaik, semoga engkau selamat wahai ayahku Azar. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampun engkau kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Tuhanku itu sayang denganku. Tuhanku cinta denganku, aku akan memohonkan ampun. Dia walaupun kasar orang tuanya, namun dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tetap qaulan karim, kata-katanya baik, kata-katanya memuliakan orang tua. Kaum muslimin, kita juga akan diuji. Kita juga akan menjadi orang tua. Kalau sampai tua, mungkin kita akan diuji oleh orang tua kita. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Sabarkah kita menghadapi orang tua kita? Nanti kita tua, sabarkah anak kita terhadap kita kalau kita sampai tua? Ujian kita juga banyak, mungkin ujian ekonomi, mungkin ujian dari saudara kita, kerabat kita yang lain-lain, banyak ujian. Namun ketahuilah, ujian Nabi Ibrahim lebih berat daripada ujian kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji, memberikan beban, kecuali ujian itu sesuai dengan kesanggupan kita. Ini ujian pertama dari ayahnya, dan Nabi Ibrahim lulus dan sabar. Nabi Ibrahim tetap takwa, taat kepada Allah, disuruh berbakti, dia tetap berbakti, hamba Allah yang bertakwa. Ujian yang kedua datang dari penguasa Raja Namrud. Raja Namrud mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Ibrahim. Pasukannya dan juga rakyatnya Namrud mengumpulkan kayu. Berapa lama kayu itu dikumpulkan? 1 bulan dikumpulkan. Bahkan ada yang meriwayatkan sampai 3 bulan mengumpulkan kayu dari penduduk negeri itu. Bayangkanlah, satu orang di antara kita saja mengumpulkan kayu seberapa banyak itu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengumpulkan kayu. Apatah lagi seluruh penduduk itu mengumpulkan kayu. Selama 1 bulan sampai 3 bulan dikumpulkan kayu. Bertumpuk-tumpuk kayu, memenuhi lahan yang luas membentang, dibakar kayu itu. Kemudian saking besarnya apinya, bahkan burung-burung yang lewat di atasnya pun berjatuhan karena saking panasnya. Akhirnya bagaimana caranya agar Ibrahim ini bisa dibakar? Dibuatkan manjani, alat pelempar. Maka dilemparlah Ibrahim dari jarak yang jauh sekali. Dilemparkan dari jarak yang jauh. Datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, engkau perlu bantuanku?
Kata Ibrahim, lah, tidak, aku tak perlu bantuanmu. Datang malaikat yang menjaga hujan, wahai Ibrahim, perlu bantuanku, kuturunkan air hujan biar mati api ini. Tidak, aku nggak perlu bantuanmu. Datang malaikat yang menjaga angin, wahai Ibrahim, biar ku hembuskan api ini ke rumah-rumah mereka semua, biar mati terbakar mereka semua. Tidak. Apa kata Ibrahim? Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang bertauhid, maka dia hanya minta tolong kepada Allah saja. Maka dilemparkanlah Ibrahim dari jarak yang jauh. Sebelum sampai di api, Allah datangkan pertolongan. Kesabaran, ketakwaan mendatangkan pertolongan. Sabar, datang pertolongan. Allah tolong Nabi Ibrahim. Dikatakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan ala Ibrahim. Bukan hanya dingin saja. Kalau dingin saja, boleh jadi mati kedinginan Nabi Ibrahim. Namun dikatakan bardan, dingin, wasalamat, dingin dan selamatkan Ibrahim. Pertolongan Allah datang bagi hamba Allah yang takwa, bagi hamba Allah yang sabar ketika diuji. Siapa di antara kita yang ujiannya seberat ini? Tidak ada. Kalau kita ingin sabar, bertahan dalam kesabaran, lihat saudara-saudara kita yang ujiannya jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada kita. Ujian terus berdatangan kepada Nabi Ibrahim. Ujian yang ketiga, Nabi Ibrahim umurnya sudah 86 tahun. Allah uji, tidak punya keturunan, belum memiliki anak, padahal usianya sudah 86 tahun. Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Rabb, berikan kepadaku anak yang soleh. Silahkan didawamkan, silahkan memakai doa ini. Ini adalah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Rabb, berikan kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tak putus asa, walaupun 86 tahun belum dikaruniai anak, tapi tetap berdoa, Rabbi habli minas solihin. Boleh jadi ada saudara kita, adapun mungkin yang hadir baru 5 tahun belum dikaruniai anak. Mungkin ada di antara kita yang 10 tahun belum dikaruniai anak keturunan. Nabi Ibrahim 86 tahun belum juga dikaruniai anak. Sabarlah, karena Nabi Ibrahim ujiannya lebih berat. Namun bagi orang yang sabar, Allah berikan kabar gembira. Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ku berikan kabar gembira kepadamu, bigulamin halim, dengan anak yang sabar, anak yang soleh, anak yang sabar. Orang tuanya sabar, anaknya juga sabar. Kalau kita ingin anak yang sabar, jadilah orang tua yang memberikan contoh kesabaran, mampu mengendalikan diri. Lihatlah, diuji dengan kesabaran, namun Nabi Ibrahim tetap sabar dan takwa, tetap berdoa kepada Allah. Ujian tidak berhenti sampai di sini saja. Ujian yang keempat, anak ini masih bayi, Hajar baru saja melahirkan, namun Allah perintahkan hijrah. Ibrahim hijrah, bawa Hajar, bawa bayimu itu dari Palestina ke Mekah. Berapa jaraknya Palestina ke Mekah? Lebih kurang 1.500 km. Menyusuri padang pasir, tak ada makanan, tak ada minuman, susah cari air. Singkat cerita, takwanya Nabi Ibrahim, takwanya juga Hajar, mereka siap taat kepada Allah. Oke ya Allah, engkau perintahkan kami hijrah, kami hijrah. Ditempuhlah perjalanan 1.500 km itu sampai di bumi Mekah. Sampai di bumi Mekah, ditinggalkanlah Hajar dan Ismail si bayi di tempat yang gersang, tidak ada apapun. Belum ada bangunan Ka'bah seperti saat ini, belum ada. Masih rata semuanya. Pegunungan-pegunungan yang gersang, tak ada pohon, tak ada makanan, tak ada hewan, tak ada manusia satupun.
Lantas Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat gersang macam ini? Mati kami nanti. Cemana ini? Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami? Bayi masih kecil. Aku juga baru saja melahirkan. Tapi engkau tinggalkan kami. Pertanyaan dari Hajar tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian Hajar mendapatkan hidayah untuk mengatakan kalimat yang lebih baik. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim. Allahu amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, qala na'am. Benar, ini perintah Allah. Timbul ketakwaan Ibrahim, walaupun harus meninggalkan anak dan istrinya, ditinggalkan begitu saja walaupun perintahnya berat. Begitu juga Hajar, walaupun perintahnya berat, disuruh tinggal di tempat yang tidak ada satupun manusia, namun dia tetap taat kepada Allah. Baik, kata Hajar, jika ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Maka Hajar ditinggalkan dengan ikhlas sesuai dengan perintah Allah. Inilah ketakwaan. Orang yang takwa pasti dikasih solusi. Hajar yakin pasti ada solusi. Habis minumannya, habis air susunya, habis makanannya, berlarian dari bukit yang terdekat. Hajar berlari dari Safa menuju Marwah berulang-ulang kali, 7 kali. Maka saat ini menjadi sa'i, umrah dan haji wajib sa'i dari Safa Marwah 7 kali. 7 kali. Tidak mendapatkan air, tidak melihat makanan, minuman, tidak melihat satu orang pun yang bisa menolong Hajar. Maka sudah sampai di Marwah terakhir perjalanannya. Kemudian ternyata dia mendapati ada air Zam-Zam keluar dari sisi air, dari sisi kaki Ismail yang bayi ini. Lihat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa taat takwa kepada Allah, pasti diberikan solusi, diberikan jalan keluar dari seluruh masalah hidup. Hajar takwa, taat walaupun berat, taat kepada suaminya untuk ditinggalkan, taat kepada Allah, tetap ada solusi. Maka sabar dan takwalah. Tak cukup di situ saja. Pelajaran terakhir dari kesabaran dan ketakwaan, Ismail ini masih kecil. Datang lagi Nabi Ibrahim. Ismail umurnya baru 7 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 13 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Namun diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Ya bunaya, inni arafil manam, wahai anakku yang kucintai, inni arafil manam, aku melihat dalam mimpi, inni adbahuka, aku menyembelihmu, fangdur madza taro, coba pikirkan apa pendapatmu. Ismail kecil ini soleh dan sabar. Maka apa kata Ismail kecil? Ya abati, wahai ayahku yang kucintai, if'al, kerjakan, matu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu, satajuduni insyaallah minas sabirin, engkau nanti mendapatiku, aku ini hamba yang sabar. Engkau akan dapati aku ini termasuk hamba yang sabar. Singkat cerita, dibawalah Ismail dengan ketakwaannya walaupun berat. Ibrahim disuruh menyembelih, perintah yang berat, perintah bagi hamba Allah yang takwa, tapi tetap saja disembelih. Termasuk Ismail diperintah untuk disembelih, maka Ismail tetap taat untuk siap disembelih. Mereka sabar terhadap ketaatan, mereka sabar terhadap larangan, sabar terhadap musibah ujian yang Allah berikan kepadanya. Singkat cerita, disembelihlah Ismail, namun pisaunya tak mampu menyembelih Ismail. Ibrahim telah membenarkan mimpi yang datang dari Allah, maka Allah gantikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah ganti dengan kambing yang besar, kambing kibas, kambing yang besar, karena Allah melihat Ibrahim dan Ismail takwa, taat walaupun perintahnya sangat berat.
maka Allah datangkan solusi, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kemudian menjadi syariat bagi kita semua untuk berkorban. Kurban artinya dekat. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka berkorbanlah. Kalau ingin dekat dengan Allah, berkorbanlah. Tidak mungkin ada cinta, tidak mungkin kita mengaku cinta sementara kita tidak berkorban. Cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya, mencontoh mereka, maka mari kita sama-sama berkorban. Ada kemampuan, maka berkorbanlah. Kalau tidak mampu, berdoalah, mudah-mudahan dimampukan Allah di kemudian hari agar kita bisa berkorban. Masih ada waktu. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, bisa berkorban sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Masih ada 3 hari di depan. Bisa kita berkorban sampai setelah sholat asar menjelang maghrib. Berakhir waktu untuk berkorban, maka berkorbanlah. Jangan bakhil. Kalau ada hari ini orang yang lapang, kemudian dia tidak berkorban, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang punya kelapangan, man sa'ata walam yudhi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati rumah kami, jangan dekati musalla kami. Tak mau berkorban, jangan dekati masjid kami, jangan dekati rumah Allah. Orang yang mampu berkelapangan tapi tak mau berkorban, seakan-akan dia jauh dari Allah. Maka jangan sampai kita bakhil, karena orang yang bakhil tak bisa masuk surga. La yadkhilul jannah, tak bisa masuk surga. Khibun wala bakhilun wala manan. Orang yang menipu, orang yang bakhil, dia tak bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Mari kita belajar menjadi orang yang sabar, menjadi orang takwa. Orang yang sabar diberikan keberkahan hidup, diberikan jaminan di dunia, pasti menjadi orang yang beruntung di dunia, menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Mudah-mudahan dimampukan Allah menjadi orang-orang yang sabar dan menjadi orang yang takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.